Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan setiap umat Muslim. Jumhur ulama sepakat bahwa salat 5 waktu tersebut hukumnya wajib atau fardu ain bagi umat Islam yang sudah balik. Salat merupakan ibadah yang sangat agung, yang merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Adapun perintah tentang salat sangat banyak sekali dalam Al-Quran, di antaranya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua salat fardu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kewajiban mendirikan salat fardu. Dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kewajiban mendirikan salat tersebut, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat dalam kehidupan. Di antara pentingnya salat 5 waktu bagi umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat adalah amalan pertama yang akan dihisab dan sebagai tolak ukur amal. Hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan, segala amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dihisab hari itu juga. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya salat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan dari seorang muslim pada hari kiamat nanti. Kemudian kita pahami juga bahwasannya salat adalah sebagai tolak ukur amal yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Melihat pentingnya amalan salat dalam hari perhitungan, maka sudah sepantasnya umat Islam memperbaiki salatnya. Yang kedua, salat adalah tiang agama. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, ia merupakan tiang agama bagi umat Islam, hal ini disebutkan dalam sebuah hadis. Salat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, pokok urusan adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Muadz. Islam jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan tentu harus memiliki tiang penyangga. Penyangga di sini dimaksud agar bangunan itu kokoh, kuat dan tidak roboh. Dalam keseharian pun, tentu kita sering melihat berdirinya sebuah bangunan tinggi dan besar pasti ditopang oleh kuatnya penyangga bangunan tersebut. Begitu juga dengan Islam. Dalam hadis di atas dikemukakan bahwa penyangga atau penopang agama Islam ini adalah salat. Seseorang muslim yang selalu mendirikan salat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya. Demikian seterusnya, kekokohan suatu bangunan akan terus berkurang seiring dengan hilangnya pilar-pilar penyangganya satu persatu. Yang ketiga, salat adalah kunci surga. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah menegakkan salat. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain Rasulullah bersabda, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Salat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Ta'ala. Salat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Yang keempat, salat merupakan perintah langsung dari Allah Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril.
Bukti bahwa Allah Ta'ala memerintahkan langsung sholat 5 waktu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat saat melakukan Isra Mi'raj tertuang dalam hadis berikut. 5 waktu itu setara dengan 50 waktu, tak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah bersabda, aku kembali bertemu dengan Musa. Ia menyarankan, kembalilah menemui Robmu. Ku jawab, aku malu pada Robku. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, sholat menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan mendirikan sholat dan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya serta kekhusyuannya, maka hatinya akan bercahaya, dadanya akan menjadi bersih, imannya akan bertambah dan bertambah kecintaannya kepada kebaikan dan menjadi sedikit bahkan hilanglah keinginannya terhadap kemaksiatan. Yang keenam, sholat sebagai pengingat kepada Allah. Hal ini termaktub dalam firman-Nya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Sholat merupakan jembatan untuk mengingat Allah dengan senantiasa menyebut asma-Nya dalam sholat. Aktivitas zikir merupakan manifestasi dari kecintaan seorang hamba kepada Allah. Karena barang siapa yang mencintai kekasihnya, maka otomatis dia akan banyak menyebut nama kekasihnya tersebut. Begitu pula orang-orang yang beriman yang sangat cinta kepada Allah, karena dia tahu hanya Allah lah zat yang pantas dicintai. Yang ketujuh, sholat sebagai pembeda. Sholat adalah pembeda antara seorang muslim dan kafir. Hal ini seperti sabda Nabi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara seseorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan, bahwa sholat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, sholat adalah penghapus dosa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimanakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di hadapan pintu salah seorang di antara kalian dan dia mandi padanya 5 kali sehari, maka apakah akan ada daki yang tertinggal pada badannya? Para sahabat berkata, tidak ada daki yang tertinggal pada jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu di mana Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ulasan di atas sudah seharusnya sebagai seorang muslim kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan bukan sekedar rutinitas atau penggugur kewajiban. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus-Nya dan insya Allah kekal di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.